Halo, selamat siang pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Dan tentunya kami ucapkan selamat datang dalam program Anugerah Jurnalistik Adi Negoro 2023. Dan ini adalah penghargaan tertinggi insan pers tanah air atas karya jurnalistik yang tentunya berkualitas sejak tahun 1974 dan tentunya Anugerah Jurnalistik Adi Negoro ini digelar dalam rangka menyambut Hari Pers Nasional atau HPN yang kita peringati di setiap tanggal 9 Februari 2024 tentunya yang akan berlangsung secara mendatang. Dan nama tokoh pers nasional Adi Negoro ini diabadikan atas jasanya yang besar dalam dunia jurnalistik tanah air dan nilai-nilai luhur Adi Negoro dalam jurnalistik Indonesia tentunya ini diharapkan menjadi inspirasi bagi para wartawan masa kini. Dan tentunya dengan harapan bahwa semangat juang serta nilai-nilai luhur inilah yang diwariskan Adi Negoro menjadi tauladan bagi para insan pers di tanah air dalam memproduksi karya-karya jurnalistiknya. Dan ada sekitar 450 karya jurnalistik yang sudah diterima oleh Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI untuk kemudian nanti ada 7 kategori pemirsa yang tentunya dalam Anugerah Jurnalistik Adi Negoro 2023 ini dan kita akan melihat nominasi serta para pemenang nantinya yang dalam setiap masing-masing kategori. Dan sudah hadir di siang hari ini sejumlah narasumber, nanti kita akan ajak ngobrol santai secara bersama-sama. Kita akan sapa satu persatu sejumlah narasumber tentunya di kesempatan siang hari ini. Kita akan sapa terlebih dahulu di ujung sebelah kanan saya ada Pak Maroli Jenny Indarto, PLT Direktur Informasi Komunikasi Polhukam DJIKP Menkominfo. Pak Roli, selamat siang. Terima kasih sudah hadir di TVRI. Selamat siang. Baik, terima kasih. Dan juga Pak Sigit Wijatmoko, PLT Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Pemprov DKI Jakarta, sekaligus mewakili PJ Gubernur DKI Jakarta sebagai tuan rumah Hari Pers Nasional 2024. Pak Sigit, terima kasih sudah hadir. Salam sehat, Pak Sigit. Selamat siang, terima kasih juga Mas undangannya. Baik, terima kasih sudah hadir di kesempatan siang hari ini. Dan juga Pak Sabto Anggoro, Ketua Komisi Penelitian Pendataan dan Ratifikasi Dewan Pers. Pak Sabto, selamat siang, salam sehat Pak. Siang, Mas Surya. Terima kasih sudah hadir di kesempatan kali ini. Pak Martin Selamat Susanto, Ketua Panitia Hari Pers Nasional 2024. Pak Martin, selamat siang, salam sehat. Selamat siang. Baik, terima kasih sudah hadir. Dan juga Ibu Rita Sri Hastuti, Ketua Panitia Anugerah Jurnalistik Adi Negoro 2023. Bu Rita, selamat siang, salam sehat Ibu. Selamat siang. Baik. Ya, tentunya nanti kita akan melihat siapakah yang akan menjadi nomine dalam 7 kategori di Anugerah Jurnalistik Adi Negoro 2023 yang tentunya sudah melalui berbagai macam penilaian dan juga seleksi. Kita juga nanti akan merefleksi bagaimana tentang perkembangan dunia jurnalistik di tanah air. Ya, tentunya siang hari ini menjadi siang yang mendebarkan bagi para insan pers yang telah mengikuti seleksi untuk karya-karya jurnalistik yang sangat berkualitas dan luar biasa. Dan nanti kita akan umumkan nomine dari 7 kategori yang ada di Anugerah Jurnalistik Adi Negoro 2023. Tapi untuk yang pertama kita akan ngobrol santai terlebih dahulu dengan para narasumber kita di siang hari ini. Yang pertama saya akan ke Pak Roli terlebih dahulu. Pak Roli, kalau melihat perkembangan, berbicara terkait dengan perkembangan media di masa sekarang yang penuh dengan tantangan, banyak sekali sebetulnya hal-hal yang harus kita perhatikan begitu. Anda melihatnya seperti apa perkembangan media saat ini? Baik, terima kasih. Kalau terkait perkembangan media memang harus kita akui ya, ekspansi dari media sosial itu dan media online itu memang cukup masif ya. Tapi kita harus tahu juga bahwa di Indonesia juga pemerintah kan terkait pers kita kan juga membangun ekosistemnya dengan baik. Artinya apa? Artinya kita juga tetap memposisikan pers itu sebagai watchdog ya. Artinya dia tetap berimbang, memberikan juga space untuk tetap mengkritik kebijakan, tapi ya juga untuk bagaimana kemudian pers juga lebih banyak juga bisa menggali juga informasi di masyarakat. Artinya gini, kita mau bilang bahwa pemerintah mendukung
situasi pers saat ini yang tetap berimbang, ya, satu sisi tetap menjadi kontrol, tapi kita berharap juga untuk menjadi bagian dari bagaimana mengkomunikasikan, ya selain program-program dari pemerintah juga apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat. Masyarakat ya. Ya. Tapi memang dengan adanya tadi kondisi masifnya media digital gitu ya, media sosial dan sebagainya, itu memang lumayan besar, lumayan masif. Tapi posisi pers tetap kuat lah, tetap ada gitu ya. Insan pers itu tetap mendapat hati lah di masyarakat gitu, terkait perannya. Baik, tetap mendapatkan hati di tengah masyarakat meskipun juga banyak sekali begitu ya tadi tantangan-tantangannya termasuk di era digital saat ini, di era siber saat ini dan juga media sosial. Saya ke Pak Sabto, artinya apa saja ini menjadi tantangan di tengah gempuran disrupsi lalu juga perkembangan teknologi yang sangat luar biasa, apalagi sekarang pemberitaan ini kan sudah menuju ke media sosial juga begitu Pak. Nanti juga ada kategori juga untuk beberapa karya jurnalistik yang masuk ke media sosial. Pak Sabto, apa yang menjadi tantangan Insan Pers saat ini di tengah banyaknya tantangan-tantangan ini? Oke, terima kasih Mas Surya pertanyaannya. Saya selaku anggota Dewan Pers yang mana saya mengurusi pendataan, sebenarnya kita melihat saat ini tantangan yang terbesar adalah memperkuat independensi dari media tersebut. Independensi itu bisa dilakukan, bisa didapat apabila memang secara ekonomi media tersebut juga independen. Nah, yang terjadi sekarang ini banyak teman-teman membuat berita, buat media di berbagai tempat. Hari ini mungkin sekitar yang sudah terverifikasi ada sekitar 1.800 sekian itu. Tapi kalau kita melihat dari jumlah tersebut yang ada itu kalau yang berkualitas itu mungkin tidak lebih dari 10%. Oke. Tidak lebih dari 10%. Yang lain menengah, tapi yang bahaya itu yang bawah-bawah, belum lagi yang belum terverifikasi. Nah, tantangannya alih-alih kita sedang melihat tantangan yang paling nyata itu adalah independensi dari media itu, terutama dalam hal sustainability, tapi kita juga menghadapi tantangan yang lain yang mau tidak mau harus harus kita hadapi, apa itu teknologi. Hari-hari ini teman-teman mungkin semua, mungkin Mas Martin dan mungkin Mbak Rita juga teman-teman BW juga mungkin tadi yang disampaikan sama dari Kominfo juga, kita melihat hari-hari ini yang menjadi ancaman adalah soal AI. Apakah itu ancaman atau itu tantangan atau itu sahabat? Nah, tapi tentu aja semuanya kan behind the gun. Siapa yang memanfaatkan itu? Bisa jadi kita bisa mendapatkan informasi yang cukup bagus, cukup kredibel, cukup datanya kuat kalau kita manfaatkan AI. Tapi kalau kita lazy, malas gitu, malas melakukan konfirmasi, kita langsung nyari pakai AI, pakai keyword-keyword tertentu, udah jadinya terus kita nggak belajar lagi, tidak baca lagi, langsung dilempar ke publik. Tanggung jawab ini yang mahal. Karena apa? Media itu hanya satu utamanya, kredibilitas. Ketika media itu tidak kredibel, habis. Itu yang penting ya, karena AI juga belum ada aturan yang pasti nih ya, Pak ya. Itu sudah memang belum ada aturan yang pasti lah. Ini tantangan kita bersama. Saya yakin teman-teman BWI juga sudah mulai memikirkan itu. Beberapa diskusi sudah membahas soal AI, teman-teman BWI di konstituen yang lain juga sedang melaksanakan itu. Nanti Dewan Pers juga akan melaksanakan itu. Bahkan di beberapa media saya dengar mungkin boleh saya sebut salah satunya Kompas katanya sudah bikin aturan bagaimana menghadapi AI dari sisi jurnalistik. Baik, saya langsung ke Pak Sigit. Pak Sabto tadi sudah menjelaskan begitu, artinya kredibilitas media ini sangat penting begitu. Ini juga tantangan kita semua, apalagi tadi salah satu yang menjadi tantangan adalah AI atau artificial intelligence begitu. Bagaimana Anda merespon terkait dengan hal ini, Pak Sigit? Tentu sebuah keniscayaan kalau kita bicara perkembangan teknologi dan informasi. Kami di jajaran pemerintah, baik itu di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah termasuk juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta, hari ini harus bisa menangkap sekaligus juga mengelola peluang dan tantangan yang ada. Hari Pers Nasional yang biasa kita laksanakan di 9 Februari di 2024 ini
Jakarta kembali menjadi tuan rumah. Tuan rumah ya. Iya. Setelah tahun 2021 kami juga menjadi penyelenggara. Namun tentu berbeda di saat 2021 Jakarta tengah bersama-sama menghadapi pandemi COVID-19. Jadi kalau sekarang ruang interaksinya juga kehadiran insan-insan pers, insan-insan media juga akan semakin lengkap. Dan itu tentu sejalan dengan cita Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak PJ Gubernur. Sukses Jakarta untuk Indonesia, mudah-mudahan sukses penyelenggaraan Hari Pers Nasional 2024, sekaligus juga pemberian anugerah jurnalistik Adi Negoro 2023 ini menjadi momentum bersama untuk bisa menghadapi tantangan dan disruption terkait dengan teknologi informasi. Ya, itu yang tentunya menjadi pembuktian nanti untuk Provinsi DKI Jakarta kembali sebagai tuan rumah begitu ya. Saya akan ke Pak Marten. Pak Marten, tema dari HPN kita adalah terkait dengan merawat semangat kebangsaan dan juga demokrasi. Di tengah tadi sudah sampaikan oleh para narsum-narsum kita, tantangan dari media, tantangan oleh insan pers saat ini begitu. Apa yang menjadi titik tekan untuk tema Hari Pers Nasional merawat semangat kebangsaan dan juga demokrasi nih Pak Marten? Saya perbaiki dulu, Pak Surya. Sebenarnya tema Hari Pers Nasional 2024 adalah mengawal transisi kepemimpinan nasional dan merawat keutuhan bangsa. Jadi itu. Dengan tema ini sebenarnya kalau dilihat dari sejarah ya, HPN tidak bisa terlepas dari PWI, Persatuan Wartawan Indonesia. Karena dasar diputuskannya tanggal 9 Februari sebagai Hari Pers Nasional adalah hari lahirnya PWI tanggal 9 Februari 1946. Hari Pers Nasional itu diputuskan melalui Kepres, Keputusan Presiden nomor 5 tahun 83. Kalau dihitung sekarang berarti udah 39 tahun kita memperingati, ya, 39. Dengan tema ini kita berharap pemilu Pilpres yang akan kita laksanakan tanggal 14 Februari nanti itu kita bisa jaga. Makanya HPN yang setiap tahun kita peringati tanggal 9 Februari khusus untuk tahun 2024 perayaannya kita geser menjadi tanggal 20 Februari. Tanggal 20 Februari. Perayaannya. Tapi ya. HPN tetap tanggal 9 Februari. Kita ingin menciptakan kondisi yang damai di pemilu ini, makanya kita menahan diri untuk tidak merayakan HPN sebelum Pilpres atau pemilu. Itu, Pak. Ya. Saya akan langsung ke Bu Rita. Bu Rita, pesannya HPN, tapi ini juga momen pesta rakyat juga dekat nih. Begitu. Apa yang harus kita perhatikan sebagai insan pers dalam tentunya menjaga kredibilitas, independensi, netralitas tentunya juga penting juga begitu. Adakah pesan-pesan untuk para insan pers? Iya, pertama-tama saya ingin koreksi dulu tentang tema. Tadi yang merawat kebangsaan dan demokrasi itu adalah tema dari penulisan karya jurnalistik pada Lomba Anugerah Jurnalistik Adi Negoro kali ini. Karena memang setiap tahun selalu berubah ya tema tersebut, dan kebetulan tema kali ini diambil dari kutipan Pak Adi Negoro sendiri. Bayangkan pada era tersebut ya yang awal-awal baru ada kenal dunia pers, beliau sudah mengingatkan hal itu, dan tentu hal ini sangat tepat untuk masa sekarang. Kalau berkaitan dengan tadi kaitannya dengan teman-teman wartawan, ya memang itulah semangat Adi Negoro itu yang kami bawa dari semangatnya seorang wartawan yang Adi Negoro ini menjadi semangat wartawan Indonesia ya yang tidak kenal lelah dalam mencari atau mengikuti perkembangan terakhir, saya kira. Dan karena itu juga tahun ini 2 tahun belakangan ini kami menambah satu bukan mata uji ya, kategori, tapi kategori yang semula hanya 6 kategori, sekarang menjadi 7. Yang ke-7 ini berkaitan dengan siber, media siber. Iya. Baik, nanti kita akan lihat ya secara bersama-sama seperti apa ya Bu ya, siapakah yang menjadi nominer dan juga pemenangnya. Baik, kita akan umumkan ini terkait dengan nominasi dari kategori jurnalistik media foto. Kita akan lihat berikut adalah nominasinya.
Betul. Ya, baik. Kita akan melihat tentunya terkait dengan Nomina Anugerah Jurnalistik Adi Negoro 2023 untuk kategori jurnalistik media foto. Kita sudah lihat di belakang layar, kami ucapkan selamat tentunya untuk para nomine Anugerah Jurnalistik untuk kategori jurnalistik media foto. Ini tentunya sangat luar biasa karya-karya yang sudah dihimpun oleh rekan-rekan yang masuk dalam nominasi. Yang pertama saya akan panggilkan terlebih dahulu kepada narasumber kita, Pak Roli atau Pak Maroli Jani Indarto, PLT Direktur Informasi, Komunikasi dan Polhukam DJIKP Kementerian Kominfo, untuk bisa membacakan pemenang untuk kategori jurnalistik media foto. Kami persilakan Bapak. Langsung Ya. Pemenangnya. Untuk kategori jurnalistik media foto, pemenangnya adalah dengan judul Semarak Agustusan Siswa Tunanetra dan Autisme Lomba Cuci Bendera, Jawa Pos, Radar Semarang, 8 Agustus 2023 oleh Pak Nur Hamim. Baik, kami ucapkan selamat. Ini adalah karya dari rekan-rekan Jawa Pos Radar Semarang, dan tentunya ini menjadi semangat yang luar biasa begitu untuk kemudian nanti menginspirasi teman-teman untuk semakin berkarya. Dan selanjutnya mohon ditahan dulu Pak Roli, kita akan lihat terlebih dahulu siapa saja yang menjadi nominasi untuk kategori jurnalistik media siber. Kita akan lihat dalam layar berikut ini. Ya, ini adalah nominasi Anugerah Jurnalistik Adi Negoro 2023 kategori jurnalistik media siber. Ada yang dari Kumparan, lalu IDN, Times.com, Kompas.com, dan juga IDN Times juga ada 2 begitu judul untuk kategori jurnalistik media siber. Dan kami langsung saja Pak Roli untuk bisa mengumumkan untuk kategori jurnalistik media siber. Kami persilakan Bapak. Baik, pemenang untuk kategori jurnalistik media siber, judul Teror di Tanah Papua, Media Kumparan, tayang 13 Februari 2023, pemenang tim Kumparan, Anggi Kusuma Dewi. Baik, kami ucapkan selamat untuk teman-teman dari Kumparan atas karya jurnalistik media siber dengan judul Teror di Tanah Papua. Ini yang kemudian menjadi pemenang untuk kategori jurnalistik untuk Anugerah Jurnalistik Adi Negoro 2023. Kami persilakan Pak Roli untuk kembali ke tempat. Kita masih berbincang tentunya di siang hari ini. Tentunya usai jeda kita akan kembali. Tetaplah bersama kami di Anugerah Jurnalistik Adi Negoro 2023. Yakin ini jiwa-jiwa yang tak kenal menyerah, jiwa-jiwa yang push the limit, jiwa-jiwa yang kompetitif. Yang terpenting, yakin ini jiwa yang care, yang peduli bagi yang membutuhkan. Ini sih yakin PKB, yakin peduli, yakin PKB. Coblos nomor 1, yakin PKB, pasti kita berkah. Beragam kisah inspiratif dari para petani Indonesia membuka mata kita akan banyaknya peluang usaha. Saksikan Inspirasi Tani hanya di TVRI, media pemersatu bangsa. Sebuah karya wastra, buah kerja keras yang menghasilkan kualitas. Sebuah cinta yang ditunjukkan dari rasa bangga. Cintai produk dalam negeri. Bangga buatan Indonesia. Anak-anak muda Indonesia kaya akan bakat dan semangat. Jangan biarkan potensi itu tak mendapat tempat yang layak.
kami dirikan Garuda Yaksa dengan fasilitas berstandar internasional karena mereka pantas mendunia. Putra bangsa, kami persembahkan Garuda Yaksa untukmu. Kami titipkan merah putih untuk kau tinggikan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Anugerah Jurnalistik Adi Negoro 2023. Masih bersama saya Ardianto Wijaya dan juga sejumlah narasumber yang tentunya tidak hanya kita ajak berbincang santai di kesempatan siang hari ini, tapi juga nanti akan mengumumkan siapa saja yang akan menjadi nominasi dan juga atau juga para pemenang untuk sejumlah kategori. Ada 7 kategori dan 2 kategori telah diumumkan. Baik, kita akan kembali berbincang. Saya akan langsung ke Pak Sigit kembali. Pak Sigit, terkait dengan pelaksanaan Hari Pers Nasional DKI Jakarta yang akan kembali menjadi tuan rumah begitu. Bagaimana berbicara terkait dengan kesiapan dan sejauh mana sebetulnya pihak Pemprov untuk penyelenggaraan HPN kali ini, Pak? Terima kasih, Pak Surya. Jakarta kembali mendapatkan kepercayaan dari insan pers melalui Dewan Pers dan PWI, serta kepercayaan dari pemerintah pusat untuk menjadi tuan rumah dalam puncak perayaan Hari Pers Nasional, sekaligus juga pemberian Anugerah Jurnalistik Adi Negoro 2023. Tentu kami sebagai tuan rumah mempersiapkan diri semaksimal mungkin. Terima kasih dukungan juga dari pemerintah pusat. Yang kami siapkan tentu adalah kesiapan venue yang pertama. Dari teman-teman PWI sudah berkomunikasi bahwa penyelenggaraan kegiatan akan dilaksanakan di kawasan Taman Impian Jaya Ancol. Ada 2 lokasi yang kami siapkan, yaitu kawasan Candi Bentar, kemudian juga e-convention di Taman Impian Jaya Ancol sebagai tempat untuk perayaan puncak Hari Pers Nasional 2024. Ini menjadi momentum sekali lagi buat pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melanjutkan dan mengembangkan kerjasama dengan pemerintah pusat, termasuk juga dengan insan pers. Karena bagaimanapun insan pers adalah bagian dari ekosistem pemerintahan, di mana informasi, kemudian juga data-data objektif yang bisa memberikan persepsi ataupun penilaian dari penyelenggaraan pemerintahan di DKI Jakarta juga menjadi bagian dari hal yang kami maksudkan sebagai tuan rumah penyelenggaraan tahun ini. Di sisi yang lain, 2024 menjadi momentum yang luar biasa bagi DKI Jakarta. Kita tahu bersama pasca pemberlakuan Undang-Undang 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, maka Jakarta sekarang sedang mempersiapkan diri bertransformasi menjadi daerah baru. Kalau kita banyak mendengar diistilahkan sebagai daerah khusus Jakarta. Dan peran Jakarta sebagai kota global di dunia ini menjadi momentum yang sangat penting bagi kami untuk bisa kami bersama dengan teman-teman insan pers mempublikasikan, memberikan informasi apa yang kami siapkan, sekaligus juga apa yang menjadi peluang dari pengembangan Jakarta sebagai kota global. Demikian, itu ya, digunakan sambil menyelam minum air begitu untuk kemudian menginformasikan apa perubahan dari ibu kota Jakarta menjadi daerah khusus Jakarta nantinya begitu ya Pak ya. Saya langsung ke Pak Marten. Pak Marten berbicara terkait dengan Hari Pers Nasional yang juga ini sebetulnya juga di tahun politik yang suhunya semakin memanas akhir-akhir ini begitu. Apa yang menjadi pembeda Pak untuk Hari Pers Nasional 2024 ini Pak Marten? Pertama, tentu kita memikirkan tuan rumah ya. Kenapa di Jakarta? Karena kita memikirkan itu, Pak. Akses ke Jakarta itu hampir semua penerbangan ada ke Jakarta. Terus dari segi keamanan, saya yakin Jakarta lebih siap. Dan bukan kali ini aja, maaf Pak Sigit, Jakarta itu selalu kita pilih di saat kritis. 2021 kemarin saat terjadi COVID, kita kesulitan, ya udah diadakan di Jakarta lagi. 2024 kita benar mepet sekali, hanya 5 hari. Jedanya dengan HPN, kita bangsa Indonesia harus memilih pemimpin atau menentukan masa depan kita. Jadi makanya kita pilih Jakarta dengan pertimbangan-pertimbangan seperti itu. Sampai-sampai kita rela peringatan HPN yang biasanya tanggal 9, perayaannya kita geser pada tanggal 20. Itu
benar-benar murni karena kita ingin menginginkan terciptanya pemilu damai. Itu yang harapannya kita, tidak hanya sebagai masyarakat, penyelenggara pemilu, tapi juga kerja kita semua untuk bisa menciptakan pesta demokrasi yang damai. Saya kembali ke Bu Rita. Bu Rita berbicara terkait dengan proses seleksi yang sangat luar biasa. 400, berapa karya tadi? 450 karya ya Bu ya. Ini diseleksi dan hingga pada hari ini tadi ada 2 kategori yang sudah kita simak bersama. Kategori siber tadi, kategori baru dalam 2 tahun terakhir. Apa yang menjadi catatan Anda Bu? Iya, kami melihat bahwa teman-teman wartawan itu masih sangat bersemangat ya untuk menampilkan karyanya, ya. Dan kalau selama ini lebih banyak dari Jakarta, belakangan 2-3 tahun ini sudah mulai banyak dari daerah. Wah. Dan itu tentu kami sangat bersyukur karena ternyata semangat itu sampai ke daerah, seperti itu. Baik. Semangat itu sampai hingga pada akhirnya meluas ke teman-teman di seluruh tanah air begitu ya. Perlu saya tambahkan juga bahwa Anugerah Jurnalistik Adi Negoro ini sudah dimulai sejak tahun 1974. Yang semula di PWI DKI Jakarta, kemudian mulai tahun 2013 itu di pusat ya. Dan kalau dihitung Anugerah Jurnalistik Adi Negoro ini tahun ini yang nanti akan kami laksanakan pada akhir tahun ini juga berarti 50 tahun Anugerah Jurnalistik Adi Negoro. Anugerah Jurnalistik Adi Negoro ini ya. Baik, Allah, kembali saya akan berpindah atau bergeser ke Pak Sabto. Pak Sabto melihat